Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Padang Panjang Sepekan. Sejumlah informasi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Sinta Kurnia dari Komen Center Kota Padang Panjang, inilah berita pertama. Dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah, MTQ Nasional tingkat Kota Padang Panjang ke-40 di Islamic Center Kota Padang Panjang resmi digelar. 2, 1. Bersama Wakil Wali Kota Asrul, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Kepala Bidang Zawa, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Sekdako Soni Budaya Putra, Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang Alizar, dan lainnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah memukul gendang tambur tanda MTQ ke-40 tingkat Kota Padang Panjang tahun 2022 dimulai. Dalam sambutannya, Buya Mahyeldi mengatakan, selain sebagai salah satu upaya memelihara kesucian Al-Quran dan mengembangkan syiar Islam, MTQ hendaknya benar-benar dijadikan sarana dakwah dan pendidikan yang memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat, serta bagian penting dalam mengamalkan nilai-nilai universal Islam dengan baik dan benar di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. MTQ ke-40 tingkat kota ini diikuti 3 kafilah dengan total sebanyak 545 orang. Di antaranya, kontingen Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 188 orang, Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 187 orang, dan LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran sebanyak 170 orang. Seluruh peserta akan berlomba pada 10 bidang perlombaan, yaitu tilawah TK dan tilawah anak-anak, tafsir, tahfiz 1 juz dan 5 juz non-tilawah, fahmil Quran, tartil dasar, menengah dan umum, khutbah Jumat dan khitab standar, khatil Quran, tilawah remaja dan dewasa, tartil 1 juz dan 5 juz tilawah, dan syarhil Quran. Wawako Asrul yang juga memberikan sambutan seusai melantik majelis hakim menyampaikan, MTQ dilaksanakan untuk mencari qori dan qoriah terbaik dalam pemahaman atas Al-Quran untuk mempersiapkan kafilah Kota Padang Panjang mengikuti MTQ tingkat provinsi beberapa waktu lagi. Acara ini dibuka dengan silek galombang dari santri Tawalib Gunung sebanyak 70 orang, diselingi dengan tari aso dari siswa SMP Negeri 2 Kota Padang Panjang, dan ditutup dengan paduan suara dari santri Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan tim PPTV. Hafizah, tempat santri untuk mengaji. Selamat berlomba para kafilah. Semoga mendapat kemenangan hakiki. Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul serahkan penghargaan koperasi berprestasi tingkat Kota Padang Panjang pada Jumat 25 November 2022 di Aula Senja Kenangan. Wakil Wali Kota Asrul serahkan penghargaan koperasi berprestasi tingkat Kota Padang Panjang Jumat 25 November 2022 di Aula Senja Kenangan. Adapun penetapan koperasi berprestasi 2022 dibagi 2 kategori, yaitu penilaian koperasi berprestasi yang dimenangkan oleh KPRI MTSN, juara 2 Kopontren Diniyah Putri, dan juara 3 KSPS Mercy. Dan untuk kategori kepatuhan koperasi, keluar sebagai juara 1 Kop Karyarsi, juara 2 KPRI SMA 1, dan juara 3 Kop Wan Melati. Dalam sambutannya, Wawako Asrul berharap dapat menjadi percontohan dan pembelajaran bagi koperasi lain di Kota Padang Panjang. Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan penyerahan bantuan hibah laptop untuk 13 koperasi syariah di Kota Padang Panjang dari anggaran Pokir Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Sumatera Barat Mesra. Sementara itu, dalam sambutannya, Mesra berpesan kepada para penerima bantuan hibah laptop tersebut agar menggunakannya dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan tata kelola koperasi dan usaha koperasi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Sekretaris Edi Dharma dan Kepala Dinas Perdakop dan UKM Padang Panjang, Jevia Carter Eka Putra, serta undangan terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan simpul jaringan terbaik Bumandala Nawasena dari Badan Informasi Geospasial di Hotel Borobudur Jakarta yang diterima langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran. Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan simpul jaringan terbaik Bumandala Nawasena dari Badan Informasi Geospasial atau BIG yang diterima langsung oleh Wali Kota Fadli Amran.
Bu Mandala Nawasena diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Pemko Padang Panjang yang telah mengimplementasikan elemen infrastruktur informasi geospasial dengan baik. Kemudian Pemko juga dinilai telah melakukan pemanfaatan data informasi spasial dalam perencanaan pembangunan. Hal itu dibuktikan dari 2 inovasi yang dimiliki, seperti Dataru Berdigit atau data tata ruang berdigitalisasi, inovasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dragon atau Digital Rendering Application for Geospatial on Drone. Inovasi Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD terkait data sistem informasi geografis atau SIG PBB P2 lewat drone. Kepala Bapeda Rusdianto menjelaskan, SIG atau Geographical Information System atau GIS merupakan sistem informasi khusus yang mengolah data yang mempunyai informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Dengan pengertian lain, sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis. Bagi pemerintah daerah, GIS merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan GIS sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui pendekatan THIS. Bagi pemerintah daerah, GIS merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan GIS sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui pendekatan DIS, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Hal ini juga sejalan dengan konsep Smart City Kota Padang Panjang yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan pemanfaatan dan optimalisasi peran seluruh sumber daya yang tersedia, serta mengedepankan solusi inovatif dengan pemanfaatan teknologi secara optimal. Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial Muhammad Aris Marfai menyampaikan Bu Mandala Award dilaksanakan sejak 2014, menjadi salah satu bentuk pembinaan simpul jaringan secara nasional, amanat peraturan Presiden yang dilaksanakan di kementerian, lembaga, maupun Pemda. Haris Suyata dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Gelar pengabdian masyarakat alumni Lemhanas Republik Indonesia yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Wahyono kunjungi SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Dipimpin Brigjen TNI Wahyono, kedatangan rombongan alumni Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas Angkatan 60 disambut Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Doni Bramanto, unsur dari Kejaksaan, Kepala SMA Negeri 1 Suryaneti, dan Majelis Guru. Pada kegiatan ini, alumni Lemhanas memotivasi siswa untuk merawat nilai kebangsaan dan cinta tanah air, serta memiliki kemampuan menghadapi tantangan era baru. Siswa SMA Negeri 1 Sumbar juga mendapatkan sosialisasi masuk pendidikan akademi militer dan kepolisian. Dalam kesempatan tersebut pula, alumni Lemhanas turut memberikan bantuan peralatan pendukung kegiatan belajar mengajar seperti laptop, proyektor, dan printer. Wapako Asrul saat memberikan sambutan menyampaikan rasa bangga atas kunjungan alumni Lemhanas ini. Ia juga memaparkan tentang Kota Padang Panjang dengan segala potensi dan sejarahnya. Sementara itu, Brigjen Wahyono menyampaikan alumni Lemhanas hadir untuk saling berbagi pengetahuan, meningkatkan wawasan guna merawat fondasi kebangsaan. Haris Suyata dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dilepas oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul, Perwosi Kota Padang Panjang yang menjadi perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan berlaga di tingkat nasional. Bertempat di Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Tim Senam Kreasi Persatuan Olahraga Wanita Seluruh Indonesia atau Perwosi Kota Padang Panjang dilepas Wakil Wali Kota Asrul untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Kepada kontingen yang berangkat, Wawako Asrul berharap untuk menjadikan kegiatan ini sebagai wahana mempererat tali persaudaraan serta dapat memperkenalkan Kota Padang Panjang ke daerah lain. Sementara itu, Ketua Perwosi Padang Panjang, Nova Erayanti Asrul menyampaikan, timnya merupakan juara 1 senam kreasi se-Sumatera Barat, sehingga terpilih untuk mewakili provinsi pada lomba senam kreasi tingkat nasional. Andes Maradona dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Dianggap sebagai tokoh inspiratif dalam dunia pendidikan, mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat lakukan temu ramah dan diskusi dengan Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran.
Mahasiswa program MBKM UMSB yang berdiskusi langsung dengan Wako Fadli Amran merupakan mahasiswa yang sedang mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka di UMSB melalui program MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam diskusi tersebut, Wako Fadli menyampaikan banyaknya tokoh pendidikan yang lahir di kota Serambi Mekah dan banyak sekolah bersejarah seperti di Diniyah Putri dan Tawalib yang menggambarkan kalau Padang Panjang adalah kota pendidikan. Selain itu, Wako Fadli juga mengatakan sebagai generasi muda, mahasiswa harus mempunyai ilmu dan karakter yang ditanamkan sejak dini. Ia juga menegaskan 3 bekal yang harus dimiliki mahasiswa yang nantinya akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Pertama, kejujuran, kedua, disiplin, dan yang ketiga, jujur dan disiplin. Sementara itu, dosen modul Nusantara UMSB, Fadil Mai Septian menyebutkan, tahun ini merupakan tahun kedua kampusnya dipercaya untuk menjalankan program MBKM dengan jumlah pertukaran mahasiswa sebanyak 18 orang yang terdiri dari 11 universitas se-Indonesia. Dengan dilakukan pembelajaran singkat, Fadil mengharapkan mahasiswa mempunyai bekal untuk belajar dan spirit untuk berkembang, serta mereka memiliki dampak positif bagi masyarakat sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Sebuah breakthrough saya yakin pada tahun itu bahwasanya pribumi juga bisa membuat sekolah yang modern kan begitu ya. Malah bersaing dulu. Nah, sehingga banyak tokoh-tokoh nasional yang lahir dari Sumatera Barat khususnya Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu ya. Sukses ya. 6 fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyampaikan pemandangan umum atas nota keuangan Wali Kota Padang Panjang terhadap APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 di ruang sidang paripurna pada Selasa 29 November 2022. Pemandangan umum 6 fraksi DPRD atas nota keuangan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang APBD Kota Padang Panjang tahun anggaran 2023 disampaikan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Mardiansyah yang dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Sony Budaya Putra, Kepala Kemenak Alizar, Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat dan Lurah Sekota Padang Panjang. Fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN melalui Yandrayane menyampaikan terkait pendapatan daerah. Ia meminta pemerintah menciptakan inovasi dalam menyelesaikan persoalan ini agar pendapatan daerah terpenuhi. Sedangkan untuk fraksi PBB PKS diwakili Hendra Saputra menyampaikan sebanyak 11 pandangan umum dalam menanggapi dan memberikan pandangan atas nota keuangan Wali Kota 2023. Begitu juga dengan fraksi Gerindra, Yuda Prasetya, yang menyampaikan 8 poin pandangan umum dan meminta solusi untuk penyertaan modal ke Bank Nagari bisa lebih ditingkatkan karena program bantuan seperti dana CSR akan membantu masyarakat. Sementara itu, Kiki Anugrah Dia dari fraksi Nasdem menanyakan apa saja program kegiatan yang dilakukan masing-masing OPD agar tercapai tema pembangunan Kota Padang Panjang 2023, yaitu pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Untuk fraksi Golkar disampaikan Yovan Fadayan Remindo yang meminta penjelasan tentang upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Fraksi Demokrat Nasrul Effendi menyampaikan hal terkait meningkatnya UMR Sumatera Barat dan meminta Pemko mempercepat pemulihan sosial ekonomi serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. MTQ merupakan syiar Islam untuk pembinaan generasi muda dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran saat menutup MTQ Nasional ke-40 tingkat Kota Padang Panjang sekaligus tablik akbar dalam menyambut Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-232. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ merupakan syiar Islam serta bentuk pembinaan generasi muda untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Hal ini disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat menutup kegiatan MTQ Nasional ke-40 tahun 2022 tingkat kota, Rabu 30 November 2022 di Masjid Islamic Center. Ia menyebutkan MTQ Nasional ke-40 Padang Panjang memberikan kebanggaan dan membuka mata bahwa Kota Padang Panjang memiliki banyak sumber daya manusia unggul yang mampu membaca, memahami ilmu, dan menampilkan berbagai seni yang bisa digali dari Al-Quranul Karim. Pelaksanaan MTQ menjadi pembuktian identitas Padang Panjang sebagai kota Serambi Mekah. Bapak dan Ibu, kita bersyukur
kepada seluruh pelatih, orang tua, wali murid yang sudah mengantarkan anak-anak kita pada stage ini, pada tahapan ini. Tetapi tentu tidak sampai di sini saja. Kita pastikan anak-anak ini betul-betul mengilham apa yang menjadi perintah dan juga kandungan dari Al-Quran sebagai salah satu mukjizat yang tertinggal pada saat ini. Penutupan MTQ Nasional tingkat kota Padang Panjang ke-40 tahun 2022 dilaksanakan bersamaan dengan tablik akbar memperingati hari jadi kota Padang Panjang ke-232 yang menghadirkan Ustadz Riza Muhammad. Ustadz kondang ini dalam ceramahnya mengajak masyarakat selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Menurutnya ada 7 golongan manusia yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yaitu pemimpin yang adil, generasi yang taat kepada Allah, masyarakat yang memakmurkan masjid, persahabatan yang dibangun karena Allah, laki-laki yang digoda perempuan tetapi ia menolak karena Allah, orang yang rajin bersedekah, serta orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kehadiran Ustadz Riza Muhammad di Padang Panjang disambut hangat masyarakat yang memenuhi Masjid Islamic Center. Lantunan Asmaul Husna, sholawat dan zikir menggema di ruangan masjid. Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hari Suyata, Andes Maradona dan juru kamera tim PPTV. Meskipun diguyur hujan, pemerintah Kota Padang Panjang tetap melaksanakan upacara untuk 3 peringatan di halaman Balai Kota pada Selasa 29 November 2022. 3 upacara peringatan tetap digelar Pemko Padang Panjang meski diguyur hujan, di antaranya Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 yang tepat diperingati 29 November 2022, Hari Kesehatan Nasional ke-58 12 November 2022, Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-77 tanggal 23. 3 upacara peringatan tetap digelar Pemko Padang Panjang meski diguyur hujan, di antaranya Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 yang tepat diperingati 29 November 2022, Hari Kesehatan Nasional ke-58 12 November 2022, Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-77 25 November 2022. Wakil Wali Kota Asrul selaku Inspektur Upacara menyampaikan 3 pidato sekaligus dari Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran, dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim, serta dari Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin. Sesuai dengan tema HUT Korpri, melayani, berkontribusi, dan berinovasi untuk negeri, ia berpesan agar para anggota Korpri tetap bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani kepentingan publik, mewujudkan fungsi perekat persatuan bangsa sebagai prasyarat pembangunan nasional. Pada pidato Mendikbudristek yang disampaikan, dibuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program Guru Penggerak, yang merupakan guru yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainnya, dan berani melakukan terobosan dalam memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. Sementara dalam pidato Menteri Kesehatan, Wawako Asrul menyampaikan fokus pada 6 pilar transformasi kesehatan, di antaranya transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Bertindak selaku petugas upacara di antaranya, Komandan Upacara Deki Afsa Putra, Guru Olahraga SMA Negeri 3 Padang Panjang, penggerek bendera terdiri dari Ade Emilia Eka Putri, Yozan Lenggia, dan Farok Hardiansyah, pembacaan pembukaan UUD 1945 Alim Fauzan, pembacaan Panca Prasetya Korpri Muhammad Farid Fadli, dan pembacaan sejarah PGRI dengan pembantu acara Neri Oktavia. Untuk pengiring musik dari siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang. Usai melaksanakan upacara, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Purna Bakti TMT 1 September hingga 1 Desember. Lalu pemberian hadiah kepada pemenang Lomba HUT Korpri, Lomba HUT PGRI, Nakes Teladan, dan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan stunting dengan berkomitmen menjadi Bapak Ibu Asuh Stunting atau Basunting. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera M. Aldea dan Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. 10 seniman profesional asal Kota Padang Panjang berpartisipasi dalam Padang Panjang Art Fest 2022. Kegiatan yang berlangsung di Amphitheater PDIKM tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, Mai Harman. Kalau
Seni ini kan melembutkan hati kan, secara perspektif itu kan pemerintah itu kan kaku karena ya kondisinya birokrasi, otokrasi, dan harus ada yang lembut-lembut di kantor kan. Yang lembut itu maksudnya lukisan. Dalam pelaksanaan Artfest kedua tahun 2022 kali ini berbeda dari sebelumnya, di mana 10 seniman profesional Padang Panjang yang berpartisipasi akan melukis di Masjid Islamic Center. Hal ini akan menjadi karya terbaru untuk Padang Panjang. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mai Harman saat membuka kegiatan yang diselenggarakan Rabu 30 November 2022 ini mengatakan, Artfest merupakan kegiatan seni yang lahir dari hasil kolaborasi pemerintah kota dengan pelaku seni asal Padang Panjang. Dalam Artfest kedua ini juga ada berbagai perlombaan, diantaranya lomba melukis untuk pelajar maupun umum, lomba vlog, lomba foto, dan lomba menulis. Usai dibuka, kegiatan dilanjutkan dengan talk show bersama 10 seniman profesional Padang Panjang. Mereka memberikan pengalaman dan menceritakan kilas balik kehidupannya menjadi seniman, serta menceritakan seluk-beluk lukisan. Pada Artfest kali ini, Dispora Par mengundang seniman seni rupa asli Padang Panjang yang sudah berkiprah sampai di tingkat nasional dan internasional. Di antaranya, Erizal AS, Ibrahim, Imam Teguh, Jeska Delaren, Yon Indra, Hamzah, Riri Soheri, Afdal, Denny Susanto, dan Zulkarnaini. Hamzah, salah satu seniman, mengapresiasi antusiasme masyarakat serta pelaku seni yang ada di kota Padang Panjang. Ia berterima kasih kepada Pemko karena melalui Artfest dapat ditunjukkan kalau Padang Panjang memiliki seniman yang hebat dan sudah ternama. Yuli Guslinda dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Membuka secara resmi Temu Penyair se-Asia Tenggara, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ovi Sofiana mengapresiasi Kota Padang Panjang sebagai kota literasi. Kesuksesan Pemko Padang Panjang saat menggelar TPAT 1 pada 2018 dan kembali mengadakan TPAT kedua 2022 dengan mendatangkan kurang lebih 100 penyair dari negara di Asia Tenggara memperkuat Padang Panjang sebagai kota literasi. Hal ini seperti disampaikan Ovi Sofiana, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional saat pembukaan TPAT 2 2022, Rabu 30 November 2022 malam di Auditorium Ivan Waterpark. Ia berharap Padang Panjang bisa menjadi percontohan kota literasi bagi seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Sementara itu, dalam sambutannya, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan visi misi Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan dan kota literasi terjawab dengan kegiatan pariwisatanya yang bertajukan pendidikan dan literasi, salah satunya kegiatan Temu Penyair Asia Tenggara ini. Ia berharap selama berkegiatan dalam TPAT 2 bisa memberi kesan dan kenangan kepada seluruh penyair bagaimana keindahan, kenyamanan, dan romantisme di Kota Padang Panjang. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Endang Kurniadi yang menyampaikan sambutan gubernur juga turut mengapresiasi konsistensi Pemko Padang Panjang dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan literasi bagi pegiat literasi dan masyarakat Kota Padang Panjang pada khususnya serta masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Kegiatan ini juga diisi dengan penampilan dari berbagai penyair perwakilan masing-masing negara. Turut hadir Sekdako Seni Budaya Putra, Forkopimda, Bunda Literasi Dian Puspita Fadli Amran, asisten, OPD, dan seluruh peserta TPAT 2 2022. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Semua dawai kehidupanku akan dimainkan, maka setiap sentuhanmu akan menciptakan musik cinta. Pemko Padang Panjang dan DPRD menyepakati 3 ranperda menjadi peraturan daerah dan program pembentukan rancangan peraturan daerah atau Propemperda 2023 pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardiansyah. 3 perda yang disahkan dalam rapat paripurna 30 November 2022 yaitu Perda APBD 2023, Perda Penyelenggaraan Pendidikan, dan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan APBD 2023 merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang tahun terakhir yang sangat penting dan krusial terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD. Sebelum pengesahan Perda, 6 fraksi di DPRD menyampaikan pendapat akhirnya. Masing-masing dibacakan Novi Hendri dari fraksi Golongan Karya, Nasrul Effendi dari fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Yandrayane dari fraksi PAN, Riza Aditya Nugraha dari fraksi Gerindra, Miko Kirsi dari fraksi Nasdem,
dan Nasrullah Nukman dari fraksi PBB PKS. Di antara pandangan fraksi ini, Pemko diminta dapat menghasilkan fungsi penguatan pemberdayaan perekonomian rakyat. APBD diharapkan mampu membuka akses rakyat terhadap berbagai peluang wirausaha dalam kekuatan sumber daya ekonomi daerah. Lalu pelayanan rumah sakit umum daerah. Pemko disarankan membuat inovasi baru dari sisi pelayan yang berbentuk aplikasi pelaporan kepuasan pasien. Bagi pegawai yang namanya sering terlaporkan di aplikasi, Pemko harus memberikan punishment. Begitu sebaliknya, Pemko memberikan reward bagi pegawai yang baik pelayanannya. Selanjutnya, lalu lintas yang terjadi di seputaran Pasar Pusat disarankan dilakukan penertiban lewat rekayasa lalu lintas melalui kerjasama OPD terkait dengan kepolisian demi kenyamanan dan ketertiban di Pasar Pusat. Untuk bagaimana merecovery ekonomi termasuk BLT ini kan itu juga bagian dari itu. Nanti BBM dan lain-lain, dan tentunya tahun depan tentu akan kita lebih giatkan kembali. Misi-misi koperasi, misi-misi wirausaha, misi-misi yang sudah kita bina selama ini tentu akan kita tingkatkan manfaatnya bagi masyarakat. Dan tentunya kita mudah-mudahan di tahun 2023 ekonomi membaik, kebijakan-kebijakan seperti yang sudah kita lakukan ini bisa kita lakukan kembali. Amin, amin. Hari Suyata dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Memperingati momentum Hari Jadi Kota Padang Panjang ke-232 yang mengangkat tema Padang Panjang Berprestasi, Pemko dan DPRD menggelar rapat paripurna istimewa 1 Desember 2022 di gedung DPRD. Dua mungkunan jami hati nan suci, kami ucapkan selamat datang. Padang Panjang Berprestasi menjadi tema Hari Jadi Kota ke-232. Tema ini sekaligus sebagai refleksi 4 tahun kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Asrul yang mengukir prestasi baik skala lokal, nasional maupun internasional. Wako Fadli dalam sambutannya dalam rapat paripurna istimewa mengajak seluruh masyarakat Padang Panjang dapat memaknai momentum HJK guna memperkuat nilai-nilai penting yang harus dipupuk terus-menerus. Nilai-nilai tersebut ialah nilai kesatuan untuk mempersatukan masyarakat Kota Padang Panjang yang semakin heterogen. Dikatakannya pula, di antara prestasi yang diraih, di antaranya peningkatan indeks reformasi birokrasi Kota Padang Panjang, kenaikan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKIP Kota Padang Panjang, opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipertahankan wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 6 kali berturut-turut, serta indeks kepuasan masyarakat yang juga mengalami peningkatan jauh melampaui target. Semua capaian ini tidak terlepas dari berbagai perbaikan yang telah dilakukan dalam aspek pelayanan pemerintahan, termasuk salah satunya penerapan Smart City dengan pemberlakuan layanan-layanan online dan berbasis aplikasi. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Devi Kurnia mengatakan, HJK 232 diharapkan menjadi penyemangat Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat. Ketua DPRD Mardiansyah menuturkan, di tahun terakhir masa kepemimpinan Fadli dan Asrul, hendaknya bisa menuntaskan program kerja melalui instrumen APBD 2023. Dirinya meminta program yang pro masyarakat diprioritaskan. Ketua Kanlareh Nan Panjang, Arzul Jama'an Datuk Endah Kayonan Kunyang menyebutkan, HJK ke-232 diwarnai dengan nuansa Islami yang sangat terasa. HJK dimeriahkan dengan MTQ, tablik akbar, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Acara HJK juga dimeriahkan dengan penampilan penyair dari berbagai negara di Asia Tenggara. Di waktu yang sama, sebanyak 10 tokoh dianugerahi pin emas dan sejumlah insan berprestasi juga turut mendapatkan piagam penghargaan. HJK turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Niniak Mama, Bundo Kanduang, seluruh jajaran Pemko dan undangan lainnya. Universal level coverage, kita sudah, alhamdulillah kesehatan kita sudah tanggung. Next, keselamatan kerja, asuransi pekerjaan akan kita tanggung ke seluruh masyarakat Kota Padang Panjang. Kita akan menjadi tuan rumah Porprov, kita sedang mengadakan sebuah gedung dan juga sarana fasilitas sport center yang insya Allah di 2023 ini pun juga akan selesai. Dan tentunya banyak sekali ya pembangunan, ya kerjasama dan lain-lain yang tentu mudah-mudahan akan kita selesaikan di tahun 2023 ini. Hari Suyata dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Menampilkan berbagai pertunjukan seni, closing seremonial Padang Panjang Arfest 2022 di Amphitheater PDIKM Kota Padang Panjang berlangsung meriah pada Kamis 1 Desember 2022. Menampilkan berbagai pertunjukan seni, closing ceremony Padang Panjang Art Fest tahun 2022, Kamis 1 Desember 2022 di Amphitheater PDIKM berlangsung meriah.
Wako Fadli saat menutup secara resmi kegiatan ini mengatakan, banyaknya event yang digelar di Padang Panjang, seperti Padang Panjang Art Fest, Temu Penyair Asia Tenggara, Festival Dance, akan lebih dikonkretkan ke depannya dengan menggabungkan semua untuk menjadi embrio kegiatan yang menjadi ikon Padang Panjang, perpaduan antara pendidikan, seni, dan budaya. Selain itu, Wako Fadli juga mengapresiasi seluruh seniman dan seluruh pihak yang sudah menyukseskan kegiatan Art Fest. Semua yang terlibat akan menjadi bagian perjalanan Padang Panjang, bukan hanya sebagai kota pendidikan, tetapi juga sebagai kota para seniman. Maaf, namun pada hari ini saya hadir langsung walaupun hujan, dan memang ini sudah diinstruksikan sebelumnya. Kalau di Padang Panjang kita bersahabat dengan hujan. Ini penari masih siap hujan-hujanan? Serius ya? Adapun pertunjukan yang ditampilkan di antaranya kolaborasi dengan isi Padang Panjang dengan penampilan tari awan bentan koreografer Rasmida, tari Periang Suluh dari Sanggar Aguang, tari Geminai koreografer M. Aksal, penampilan video art Wonderful Siregar, serta Aku dan Sukmaku karya tari kontemporer oleh M. Arif Budiman. Lalu pembacaan syair puisi Hudan Nurdari dengan judul Air Mata Loktabat, puisi Hutan dan Budaya Melayu oleh Siti Salma, dan puisi oleh Tarmizi dari Rumah Hitam Batam, yang mana penyair-penyair ini merupakan peserta dari TPAT 2 2022. Selain itu juga dimeriahkan oleh penampilan seni lukis dari salah satu maestro atau seniman lukis Padang Panjang Hamzah, pertunjukan kolaborasi musik tradisional, modern, dan kontemporer dari Sanggar Darak Badara, serta penampilan monolog Khairil Anwar oleh Darminta. Turut hadir dalam acara tersebut Sekdako Soni Budaya Putra, asisten, OPD, akademisi ISI, seniman Art Fest, seluruh penyair TPAT 2 2022, dan masyarakat. Dega Paduana dan juru kamera Cynthia Putri Lydia, Padang Panjang sepekan. Luar biasa juga kepada panitia. Tentunya kita minta stand manager kita. Informasi tadi menjadi akhir Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Pemirsa, terus upgrade informasi Anda seputar Kota Padang Panjang di Padang Panjang sepekan hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.